Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan pengolahan kebersihan di lingkungan kantor Kecamatan Cisurupan, kami mengembangkan pengelolaan sampah terpadu, peternakan, perikanan, dan pertanian, di mana kami memadukan antara kegiatan yang dilakukan dalam mengelola sampah dengan budidaya ayam kampung, budidaya ikan lele, dan pertanian sayuran atau hortikultura, tanaman obat, serta tanam peneduh dan tanaman hias. Proses pengelolaan sampah terpadu peternakan perikanan dengan menyediakan 3 tempat penyimpanan sampah organik, inorganik, dan residu. Pegawai ataupun masyarakat yang datang diwajibkan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Sisa makanan atau sampah hijau ditempatkan pada kantung plastik yang telah disediakan pada tempat sampah organik. Sampah dedaunan kering atau sampah coklat ditempatkan pada kantung sampah coklat tempat sampah organik. Sampah inorganik yang bisa didaur ulang dibuang ke kantung plastik yang berada pada tempat sampah inorganik. Sementara residu dibuang ke kantung plastik yang terdapat pada tempat sampah residu. Dari tempat sampah inorganik, petugas kebersihan mengambil kantung plastik yang berisi sampah inorganik ke tempat yang telah diperuntukkan, dan dari tempat sampah residu petugas mengambil kantung plastik yang serta mengambil sampah organik coklat untuk dimasukkan ke dalam lubang cerdas sampah organik dan membawa sampah organik hijau untuk pakan budidaya maggot. Serta mengambil sampah organik coklat untuk dimasukkan ke dalam lubang cerdas. Sampah organik dan membawa sampah organik hijau untuk pakan budidaya maggot.
Pemberian limbah lalat maggot untuk ayam kampung. Pemberian limbah lalat maggot untuk pakan ikan lele. Di antara produk-produk hasil inovasi pengelolaan sampah terpadu peternakan, perikanan dan pertanian itu kita menghasilkan berbagai macam produk. Yang pertama adalah maggot kering. Maggot kering ini berasal dari maggot basah yang sudah dikeringkan, dijemur atau pakai oven mengeringkannya. Ini adalah pakan ikan lele maupun pakan ayam kampung yang sangat disukai, kemudian produk yang selanjutnya limbah pupa. Jadi pupa ini adalah maggot yang mengalami transisi sebelum menjadi lalat. Jadi dari larva kemudian dia itu diam menjadi pupa, kemudian dari pupa keluar lalat. Nah, ini adalah cangkang pupa atau limbah pupa. Ini juga bisa digunakan untuk pakan ikan lele maupun ayam. Yang selanjutnya adalah larva maggot kering. Larva maggot kering sama dengan yang ini ya. Nih, maka pakan ikan lele maupun ayam kampung yang sangat disukai. Yang selanjutnya adalah karena kita di sini budidaya ayam kampung ya, dimana pakannya itu adalah diberi pakan maggot. Kemudian kotoran makan ayam kampung ini adalah kita fermentasi. Kemudian hasilnya kita bisa kita manfaatkan untuk pakan ikan lele dan pakan maggot. Jadi maggot selain kita beri pakan sampah organik yang hijau dari yang dihasilkan dari kantor, maka makan dan minum pegawai atau sisa-sisa dari peserta rapat yang kita beri makan dan minum mamin ya. Kemudian ada sisanya itu diberi pakan untuk maggot. Nah, selain itu juga ini pakan maggot itu adalah dari kotoran ayam, kotoran ayam. Yang selanjutnya adalah kotoran maggot. Maggot ini adalah menghasilkan kotoran. Kotoran maggot ini bisa digunakan untuk pupuk tanaman yang ada di halaman kantor Kecamatan Cicirupan maupun di dalam ruangan ataupun yang ada di belakang rumah dinas. Ini pupuk organik yang baik, kotoran maggot ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini pupuk organik dari sampah coklat. Jadi sampah organik coklat. Jadi sampah organik itu
dipilah dan dipilih. Ada sampah organik hijau, itu adalah sisa-sisa makanan. Kemudian sampah organik hijau diberikan pada maggot. Kemudian ada sampah organik yang tidak bisa dimakan oleh maggot, namanya sampah coklat. Misalnya bungkus nasi dari daun cau, itu tidak bisa dimakan oleh maggot. Kita olah dengan memasukkannya ke dalam lubang cerdas sampah organik ya, dimasukkan. Kemudian selain itu juga daun-daun kering yang berjatuhan di halaman kantor kita kumpulkan, kemudian masukkan dalam lubang sampah organik, dalam lubang cerdas sampah organik. Kemudian setelah dibiarkan ultra lama, berubah menjadi begini, oleh mikroorganisme menjadi kompos atau pupuk organik atau komponen-komponen yang mengandung unsur hara yang berguna bagi tanaman. Nah, ini adalah diuraikan sampah organik hijaunya oleh mikroorganisme menjadi unsur-unsur hara atau kompos atau pupuk. Ini juga kita gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di kantor Kecamatan Cisurban, baik di halaman, di ruangan maupun di belakang rumah dinas. Kantong-kantong resep besar ini berisi fermentasi kotoran ayam. Jadi berisi kotoran ayam yang kita fermentasi. Ini bisa digunakan untuk pakan ikan lele maupun pakan maggot. Di lahat-lahat maggot. Ruang pembibitan maggot. Ini kemudian nanti kawin dan bertelur. Nanti bertelur pada media yang pakan-pakan media yang telah disediakan. Maggot jantan setelah kawin mati, yang betina turun mati. Kemudian maggot-maggot yang mati itu, lalat-lalat yang mati itu bisa digunakan sebagai pupuk. Pemanfaatan sampah organik coklat untuk pemupukan tanaman. Galon bekas mineral yang telah airnya diambil ya, di airnya dipergunakan. Jadi galonnya kita manfaatkan untuk media tanaman yang ada di kantor halaman Cisurban, baik untuk tanaman obat maupun tanaman hortikultura, sayuran ataupun tanaman buah stroberi. Kemudian kita berikan pupuk yang berasal dari proses pengolahan sampah terpadu perikanan, sampah terpadu pertanian, perikanan dan pertanian. Pemanfaatan kotoran maggot untuk pupuk tanaman. Hasil dari proses pengolahan sampah organik coklat dari daun-daun yang berasal dari daun-daun yang kering ya, yang sudah kering, yang jatuh itu kan jadi sampah. Kemudian kita kumpulkan dalam lubang cerdas sampah organik, dibiarkan berlama. Strawberry, kan tanaman dengan pupuk sampah organik coklat.